Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadhil, hadratal mukarramin, segenap pimpinan Sinergi Foundation, seluruh kru yang bertugas di dalam webinar kita pada kesempatan sore hari ini, Mas Nuruddin bin Ali selaku pembawa acara dan moderator kita, juga seluruh salihin salihat yang bergabung yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, dan kami ciptakan kalian berjodoh-jodohan. Tentu ayat ini memberitahukan kepada kita satu hakikat dari kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana isi alam semesta ini pun dibuat berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia pun tidak lepas dari tabiat tersebut untuk berpasangan satu sama lain. Tentu dengan demikian kita meyakini Allah menyediakan pasangan bagi setiap insan. Allah menyediakan pasangan bagi setiap manusia. Memang tidak semua pasangan itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Ada yang baru dipertemukan di kehidupan akhiratnya, di dalam syurga Allah yang maha indah, yang abadi, kekal di sisinya. Tetapi ada pula yang kemudian dipertemukan di dunia dan ternyata bukan untuk seterusnya. Bertemu, membangun kebersamaan sekian waktu, lalu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa hati mereka kelak berlabuh di akhirat? Sama dengan yang pertama, menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang di dalam kehidupan dunia mereka dipersatukan. Tetapi naudzubillah justru dipisahkan di kehidupan akhirat. Karena jalan yang ditempuh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada Nuh dengan istri beliau alaihissalam. Ada Lut alaihissalam dengan istri beliau. Ada Asyah binti Muzahim dengan suaminya Fir'aun. Berjumpa di dunia, tapi tidak bertemu di akhirat. Ada pula yang berjumpa dunia akhirat, tetapi na'udzubillahi min dzalik, sayangnya perjumpaan di akhiratnya adalah perjumpaan yang mengerikan. Perjumpaan dalam kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Abu Lahab dan Ummu Jamil, istrinya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Demikian pula istrinya, si pembawa kayu bakar, ikut binasa, ikut masuk ke dalam siksa. Dia yang di dalam lehernya, yang di lehernya ada tali dari sabut. Yang kedua pasangan ini di dunia kompak menyakiti
Rasulullah Muhammad SAW dan menentang kebenaran yang beliau bawa. Maka di akhirat mereka pun kompak kekal di dalam neraka. Fana'udzubillahi min dzalik. Tentu di antara goals yang kita harapkan dalam relationship yang kita bangun di kehidupan dunia adalah jodoh yang sehidup sesurga. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan akan disambut kelak di surga yang penuh kenikmatan dengan kata-kata udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri kalian digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu family goals bersama-sama. Jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuki bersama dengan orang-orang yang berbuat kesalehan dari bapak mereka, pasangan mereka, dan juga anak-anak mereka. Inilah yang paling ideal dari semua yang kita susuri tadi. Ada yang jodoh akhirat dan itu surgawi. Alhamdulillah. Ada yang berjodoh di dunia sekejap, terpisahkan oleh keadaan. Di akhirat nanti mereka dipertemukan ataupun tidak oleh Allah. Dijodohkan dengan yang lain oleh Allah. Semoga yang terbaik. Misteri juga, sebagaimana yang pertama. Yang ketiga, kekal dunia akhirat tetapi naudzubillah justru di sana ada hal yang sangat mengerikan seperti Abu Lahab dan istrinya. Atau berjodoh di dunia tetapi tidak di akhirat. Karena memilih jalan hidup yang berbeda. Nuh dengan istrinya, Lut dengan istrinya, Asiyah dengan suaminya. Dan yang ideal dari semua itu adalah bagaimana kemudian kita berjodoh sehidup sesurga. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya saya ingin membuka wawasan kita semuanya tentang jodoh bahwa ada banyak skenario. Tidak selalunya jodoh itu hadir dalam kehidupan dunia kita, kemudian sehidup sesurga kita sampai di harbaan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan itu diciptakan oleh orang, diciptakan oleh banyak manusia, tapi tentu ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan pernikahannya, suami dan istri, dan skenarionya masing-masing, atau justru diuji oleh Allah dengan tidak melalui kehidupan pernikahan itu. Sampai kelak, dia ketika mulia, diangkat di sisi Allah di surga, dipertemukan dengan pasangan sejatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak semua orang memang mendapatkan takdir yang mungkin dicita-citakan oleh banyak berpasangan sehidup sesurga. Tapi itu bukanlah sebuah tanda bahwa Allah tidak sayang sama kita, bahwa Allah tidak suka sama kita, bahwa itu dihinakan, bahwa itu aib, bahwa itu sesuatu yang cela, sesuatu yang cacat dalam kehidupan. Sama sekali tidak. Karena kita menyimak di dalam Al-Quranul Karim yang tidak ideal bisa menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk teman-teman yang akhwat, saya sering bertanya, apakah penting memiliki seorang suami yang saleh? Pada awalnya banyak akhwat menjawab, penting. Apa pentingnya? Untuk bersama-sama saling menguatkan, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nanti sehidup sesurga. Itu penting. Tetapi jawaban ini menjadi menggantung ketika kita kemukakan fakta. Ada dua wanita yang disebut oleh Allah teladan orang beriman sepanjang zaman. Wanita paling mulia yang disebut oleh Al-Quranul Karim dalam kemuliaannya. Yang pertama,
Sayyidah Maryam binti Imran. Saya biasanya tanya kepada teman-teman akhwat, siapa suaminya Maryam? Tidak ada. Yang kedua, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Siapa suaminya Asiyah? Fir'aun. Soleh atau tidak? Sama sekali tidak. Bahkan lelaki ini menjadi salah satu simbol kekufuran, keangkara murkaan, kejahatan di atas bumi sepanjang sejarah. Fir'aun. Maka mari kita renungkan bahwa dua wanita paling mulia sepanjang zaman yang disebut oleh Al-Quranul Karim, yang satu tidak memiliki suami, yang satu suaminya sama sekali tidak soleh. Maka diulang pertanyaan untuk teman-teman akhwat, apakah punya suami soleh itu penting? Menjadi renungan tersendiri. Ternyata justru dua wanita yang paling mulia sepanjang zaman itu, yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai tamsil bagi orang-orang beriman, yang satu tidak punya suami, tidak punya jodoh di dunia. Yang satu punya suami, tapi bukan orang soleh. Justru orang yang paling rusak. Berjodoh di dunia, tapi tidak akan berjodoh di akhirat nanti. Jadi kita bisa membayangkan, ikhwan dan akhwat yang memuliakan Allah, memiliki jodoh yang bertemu di dunia, ataupun tidak, bukanlah ukuran kemuliaan, kebaikan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara kita dengan teman kita tidak bisa diukur kemuliaannya apakah dia punya suami yang saleh ataukah tidak. Apakah suaminya level solehnya 10 ataukah 7? Tidak. Bukan itu yang menjadi ukuran kemuliaan bagi pribadi-pribadi ini. Melainkan kalau setiap orang pun bahkan akan menghadap Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Sebelum tentu diizinkan bagi orang-orang istimewa untuk memberi syafaat bagi keluarganya. Seperti kisah dalam hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang yang memasuki surganya Allah. Dia sendirian, tidak bersama dengan keluarganya. Lalu dia pun berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, di manakah bapak-bapakku? Di manakah istriku? Di manakah anak-anakku? Dijawab baginya, mereka itu amal-amalnya tidak seperti amal-amalmu, maka kedudukan mereka di surga tidak seperti kedudukanmu. Maka orang itu menjawab, ya Rabbi, sesungguhnya dulu saya di dunia ketika beribadah, beramal saleh, maka saya tidak hanya meniatkannya untuk diri saya pribadi, tapi saya niatkan juga untuk bapak saya niatkan ibu saya niatkan abang adik saya niatkan istri saya niatkan anak-anak saya niatkan amal soleh itu untuk mereka semua. Maka Rabb kita Jalla Jalaluh yang Maha Pemurah kemudian mengatakan, himpunkan bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, istrinya, anak turunannya itu bersama dia di surga yang sama. Karena telah dia niatkan amalnya untuk mereka. Ini tentu sebada semua orang menghadap Allah sendiri-sendiri. Dan ketika menghadap sendiri-sendiri itu, maka disyafaati misalnya oleh tadi si suami, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Syafaat si suami ini berlaku kalau semuanya beriman kepada Allah. Yang terputus hubungan keimanannya tentu menjadi tidak berhak mendapatkan syafaat itu. Maka pada mula-mulanya, meskipun istri Nuh ada dalam perlindungannya Nabi Nuh yang mulia, meskipun istri Nabi Lut ada dalam bimbingannya Nabi Lut yang mulia, tapi ketika mereka memilih jalannya sendiri, Allah menegaskan, maka suami mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka. Loh, tadi ada suami bisa narik istri, narik anak, narik bapak, dan lain sebagainya ke surga. Nah, sama-sama beriman. Syarat dan ketentuannya adalah sama-sama beriman. Tetapi ketika kemudian terputus dengan kekufuran, terputus pula hubungan syafaat itu. Teman-teman yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada pemahaman kita tentang takdir tadi.
Wa khalaqnakum azwaja. Kalian diciptakan berpasang-pasangan. Tapi skenario berpasangan itu bisa sangat berbeda-beda satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyimak bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya pasangan-pasangan itu dengan berbeda-beda keadaannya. Dan bahkan kemuliaan kita ataupun kedudukan kita di sisi Allah tidaklah ditentukan oleh siapa yang menjadi pasangan kita, melainkan ada di pundak kita masing-masing dengan pertolongan Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi clear, Sayyidah Maryam dan Asiyah binti Muzahim, wanita-wanita paling mulia di sepanjang sejarah, tidak dikurangi kemuliaan mereka hanya karena mereka tidak punya jodoh dunia yang sesuai impian. Hanya karena mereka tidak memiliki jodoh yang tampak di dunia sesuai kemuliaan. Tidak ada. Maka ini menjadi pedoman kita di awal-awal. Hatta nanti sepanjang umur kita di dunia, Allah tidak pernah mempertemukan kita dengan jodoh kita di dunia. Yakinlah, itu tidak mengurangi kemuliaan sedikit. Itu tidak mengurangi kebaikan sedikit. Dan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Sayyidah Maryam, sebagaimana Sayyidah Asiyah binti Muzahim, kita kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh itu. Di akhir, di surga, di tempat yang hakiki dan abadi. Dunia ini hanya bayang-bayang. Yang asli adanya di akhirat. Dunia ini hanya semu. Yang hakiki ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada yang masih menanti jodoh, jangan terlalu risau. Karena ada yang lebih pasti daripada jodoh. Yang lebih pasti daripada jodoh adalah kematian yang akan mendatangi kita. Maka senyampang kita mungkin mempersiapkan diri, menunggu datangnya jodoh, jangan pernah lupakan menyiapkan diri untuk menghadapi yang lebih pasti, yaitu kematian. Yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah semua perbuatan kita lewat kematian tersebut. Inilah rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala kesadaran awal yang kita bangun tentang jodoh. Dan dengan demikian kita bisa melegakan hati, healing, self healing di sini, bahwa jodoh dunia itu cuma bayang-bayang. Jodoh sejati itu kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Maka ahli syurga pun kelak akan berpasang-pasangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, rekan-rekan insyaallah, supaya kita bisa healing ketika jodoh tak kunjung datang tadi. Jodoh itu bagian dari rizki. Rizki itu tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka tugas kita terhadap rizki dan jodoh yang tidak tampak itu, yang tidak terlihat itu, takdir kita yang tidak tahu kita di masa depan akan seperti apa itu, kita perlu untuk senantiasa bersangka baik kepada Allah, memohon yang terbaik dari Allah, mengikhtiarkan yang terbaik bersama Allah, dan bertawakal menerima hasilnya secara baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita tidak tahu siapa jodoh kita, karena kita tidak tahu seperti apa takdir kita, bahkan kita tidak tahu apa yang kita kerjakan besok, bahkan kita tidak tahu di mana kelak kita akan mati.
Maka tugas kita adalah bersangka baik. Karena Allah berjanji, inni 'inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku ada di sisi prasangka hambaku kepadaku. Seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, barang siapa meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Perkasa dan dia mengakui kelemahannya di sisi Allah, maka Allah akan menguatkannya. Barang siapa merasa dirinya hina di hadapan Allah dan yakin Allah Maha Mulia, maka Allah pun akan memuliakannya. Barang siapa meyakini bahwa dirinya fakir di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya. Dia pun Jalla Jalaluh nanti akan menghidupkannya di dalam kemuliaan itu. Jadi siapa yang bersangka baik kepada Allah, dia yakin Allah itu maha menerima taubat dan maha mengampuni. Tapi dia mungkin menangis dengan ingat dosa-dosanya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berilmu dan dia meyakini, mengakui dirinya bodoh di hadapan Allah, maka Allah pun akan memberinya kecukupan ilmu, mempandaikannya. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi di sini ikhwan dan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, healing kita semua adalah bagaimana kita menata prasangka kita kepada Allah. Bagaimana kita menata hati kita terhadap Allah. Bahwa takdir yang dirahasiakan ini agar kita bersangka baik. Agar kita berdoa minta yang terbaik. Agar kita berikhtiar melibatkan yang terbaik. Menggunakan yang terbaik. Dan agar kita bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin apa yang di sisi Allah lebih baik, lebih mulia. Kita yakin apa yang ditulis oleh Allah untuk kita dalam takdir kita itu pasti tidak pernah salah karena Allahnya maha benar. Pasti tidak pernah zalim karena Allahnya maha adil. Pasti tidak pernah sembarangan karena Allahnya maha bijaksana. Pasti tidak pernah out of control karena Allah yang maha mengetahui dan maha mengaturnya. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita yakinkan kepada diri kita. Takdir itu yang terindah. Dan takdir kita tidak salah, tidak zalim, tidak serampangan, dan juga tidak out of control dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami ini ya, akan menjadikan kita insyaallah mampu menerima keadaan yang sekarang. Tentu dengan diikuti ikhtiar yang mampu kita lakukan. Saya sering menyampaikan dalam berikhtiar itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tugas kita berusaha bukan untuk berhasil. Tugas kita berjuang bukan untuk sukses. Karena hasil perjuangan itu ditetapkan oleh Allah secara mutlak. Seperti Sayyidah Hajar yang berlari-lari di antara Safa dan Marwah.
Beliau mengulangnya sampai 7 kali putaran. Tapi di mana Allah meletakkan Zam-Zam sebagai pertolongannya? Maka Zam-Zam itu justru diletakkan di kaki bayinya, begitu dekat dengan. Maka sebuah gambaran tentang tugas kita berikhtiar, tugas kita memperjuangkan sejauh kemampuan, tugas kita mendoakan bagi yang belum dikaruniai datangnya jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu hanya soal penantian. Ikhtiar terus ditempuh dengan doa-doa kepada Allah, dengan jalan-jalan yang memungkinkan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman akhwat ya, karena dalam soal menunggu jodoh ini biasanya apa yang menjadi kegalauan teman-teman akhwat lebih dominan daripada kegalauan laki-laki. Bahwa Islam menekankan wali punya tanggung jawab besar atas anaknya. Wali wajib untuk mencukupi kebutuhan. Wali wajib untuk menanggung nafkahnya. Sampai anak itu dewasa, siap untuk menikah, maka baru pembebasan dari tanggung jawab wali itu terjadi. Pengalihan akad, ijab, qabul, pengalihan tanggung jawab dari seorang bapak sebagai wali kepada seorang suami sebagai qawam dalam rumah tangganya. Maka tugas bapak pula mencari, tugas wali pula mencari seorang calon suami yang saleh untuk anaknya. Dan itu tabarak rahman. Sebuah tugas besar yang disadari oleh generasi para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati dalam perang Badar menantu yang sangat dicintainya, Khunais bin Hudafah As-Sahmi radhiyallahu anhu gugur syahid di perang Badar. Maka putri Sayyidina Umar yang bernama Hafsah menjadi janda. Padahal ketika itu usia Sayyidah Hafsah dikatakan 18 tahun. Maka bergegas Sayyidina Umar begitu masa iddah dari Hafsah ini habis. Dia bergegas menemui para lelaki yang layak untuk dijadikan menantu, panutan antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang pertama, beliau menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, Khunais bin Hudzaifah As-Sahmi telah gugur dan masa iddah Hafsah setelahnya telah habis. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdiam, dia tidak menjawab. Kemudian Umar menjumpai Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Utsman, engkau baru saja ditinggal wafat istrimu Ruqayyah binti Rasulillah. Engkau seorang duda, sementara putriku Hafsah ditinggal syahid suaminya di perang Badar. Dia seorang janda. Bagaimana menurutmu sekiranya kalian menikah? Utsman dengan gugup menjawab, mohon waktu untuk bisa memikirkannya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Maka di hari ketiga ketika Umar menanyakan, ternyata Utsman negatif. Utsman mengatakan, untuk sementara saya belum ingin menikah dengan Sayyidah Hafsah. Kemudian Sayyidina Umar mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, berat betul jadi wali. Ini saya sudah nawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, juga kepada Utsman, tapi ternyata Utsman menolak apa yang saya tawarkan dari Sayyidah Hafsah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi, maka Nabi SAW pun menjawab Sayyidina Umar dengan kata-kata, semoga Allah karuniakan kepada Hafsah laki-laki yang lebih layak, lebih mulia daripada Utsman, dan semoga Allah karuniakan kepada Utsman seorang perempuan yang lebih mulia daripada dia.
lebih mulia daripada Utsman. Ini ternyata bukan sekedar doa Nabi SAW, tapi beliau wujudkan. Tidak lama kemudian Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Sayyidah Ummu Kulthum, adik Ruqayyah, putri beliau SAW. Yang dengan itu menjadilah seperti yang dikatakan Rasulullah, Allah mengaruniakan kepada Utsman perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Bagaimana dengan Hafsah? Ternyata Rasulullah SAW lah yang mengkhitbah Hafsah kepada Sayyidina Umar, yang langsung menikahkan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Hafsah. Ketika mereka berwalimah, datang Abu Bakar dan dia mendekati Umar, minta maaf dan mengatakan, boleh jadi engkau masih marah kepada aku terkait peristiwa kemarin. Kata Umar, betul, karena engkau tidak jelas. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya siapa yang tidak ingin untuk menikah dengan Hafsah? Hanya saja, kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut dan menanyakan tentang Hafsah. Maka aku tidak mungkin untuk melangkahi beliau. Umar memprotes, kenapa kamu juga tidak cerita bahwa Rasulullah bertanya tentang Hafsah? Maka Abu Bakar menjawab, tentu aku juga tidak akan membuka rahasia pribadi Rasulullah SAW sampai beliau sendiri yang menyampaikannya kepada dirimu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hal yang kemudian mungkin belum terlalu masyhur, belum terlalu banyak dilakukan adalah kewajiban wali untuk bukan hanya menjadi juri. Kadang-kadang bapak dan ibu kita yang bertanya, mana calonnya nak? Ini pak. Wah, gak masuk di kriteria ibu. Wah, gak masuk di kriteria bapak. Bukan tugas orang tua yang begitu. Itu cuma jadi juri. Tugas orang tua, tugas wali bukan hanya menjadi juri, tapi menjadi panitia agar anaknya mendapatkan seorang suami yang saleh. Maka sampaikan kepada bapak suatu ketika sholat subuh berjamaah, katakan kalau ada ikhwan yang prospektif di saf depan dalam sholat subuh berjamaah, ajaklah ke rumah karena anak perempuan kita yang masak, gitu ya. Bisa jadi jalan kebaikan. Demikian pula bagaimana abang juga berperan. Akhwat-akhwat bisa bilang kepada kakaknya, abangnya, bang kita tukeran teman. Maksudnya gimana tukeran teman? Temannya abang buat aku, temannya aku buat abang. Nanti skenario kita susun. Saya pernah merasa terenyuh dalam hati. Suatu ketika saya berkhutbah Jumat di satu masjid. Selesai sholat Jumat, saya didatangi oleh seorang bapak. Beliau mengatakan, nah, alhamdulillah, terima kasih, tadi khutbahnya bagus sekali. Anak, boleh saya kenalan? Lalu berkenalan. Mohon maaf nak, izin saya bertanya hal yang pribadi sifatnya. Kata bapak ini, apakah anak sudah menikah? Saya kaget ketika itu karena alhamdulillah, saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putra-putri waktu itu. Kemudian bapak ini bertanya dengan serius, maka saya jawab dengan serius, alhamdulillah pak, saya sudah ada keluarga. Beliau melanjutkan, oh alhamdulillah. Saya tanya, loh memangnya ada apa pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Bapak itu bercerita, anaknya selesai S1 langsung diterima kuliah S2 di Jerman, seorang perempuan. Kata beliau, saya ini sebagai bapak nggak tega melepas anak sendiri di negeri orang. Saya nggak tahu seperti apa di sana, seperti apa keadaannya, seperti apa kebutuhannya. Akan lebih tenang saya ini kalau ada mahramnya yang mendampinginya atau suaminya mendampinginya kuliah S2 di Jerman. Alhamdulillahi, maka ternyata saya punya kenalan yang juga akan berangkat S3 ke Jerman. Saya pertemukan mereka ya dalam forum, kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya, akhirnya menikah sebelum sama-sama berangkat untuk studi ke Jerman.
Karena apa? Karena ada ikhtiar. Tapi Allah meletakkan karunia, kita tidak pernah tahu di mana. Yang disasar oleh si bapak khotib, dapatnya temannya khotib, gitu ya. Tapi itu ikhtiar yang tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada yang jodohnya tidak kunjung datang, ikhtiar tetap dijalankan, doa-doa tetap dipanjatkan kepada Allah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, duhai Rabbku, la tadarni fardan, jangan engkau biarkan aku sendirian dalam kehidupan ini. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah ya Allah sebaik-baik yang mewarisi. Doa ini doanya Nabi Zakaria alaihi salam ketika mengharapkan ada keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya. Tentu bisa kita baca. Bahkan sebelum suami atau istri dan anak-anak kita lahir pun bisa berdoa dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga adalah perkara yang insyaallah akan menjadi kebaikan. Ketika nanti Allah menganugerahkan, maka doa itu sudah tersimpan di sisi Allah, dicurahkan kepada kita sebagai karunia-karunia. Demikian yang menjadi jalan ikhtiar sekaligus doa-doa kita untuk menyambungkan diri dengan jodoh yang dirahasiakan oleh Allah itu. Tentu pintu-pintu ikhtiar yang lain sangat terbuka melalui guru ngaji, melalui para ustadz dan asatidz, melalui ustadzat, melalui para kiai, ulama misalnya, melalui tetangga, melalui siapapun, buka peluang itu sebesar-besarnya untuk menjadi pengikat di antara kita. Kelak sampai ke surga berpasangan, wa khalaqnakum azwaja. Semua ikhtiar itu kita kembalikan kepada Allah, karena tadi tugas kita berjuang, bukan berhasil. Karena tugas kita adalah berikhtiar, bukan untuk sukses. Apapun yang ditetapkan Allah bagi kita, kita ridha kepada ketentuannya. Nah, bagi yang jodoh tak kunjung datang karena satu sebab tertentu, barangkali pernah menolak orang, barangkali pernah menyepelekan orang yang mau serius, dan lain sebagainya, bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, minta yang terbaik. Karena yang terbaik di sisi Allah akan menjadi baik di sisi kita. Tidak perlu memaksa Allah dalam soal jodoh, meminta harus yang itu. Apakah tidak boleh meminta seseorang supaya menjadi jodoh kita? Boleh, kenapa tidak? Yang tidak boleh adalah hati yang merasa kuasa sampai mendikte Allah, sampai memaksa Allah dalam apa-apa yang terjadi. Tidak, jalani sebagai hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tekun, hamba Allah yang penuh dengan kebaikan. InsyaAllah jodoh itu hanya soal waktu. Kan mungkin bukan cuma di dunia, tapi waktu nanti akan memperjumpakan, semisal nanti di akhirat. Semoga menjadi self healing apa yang kita bicarakan sore ini tentang jodoh. Satu, kita memang diciptakan berpasangan, tapi skenario jodoh kita berbeda-beda. Dua, tidak bertemunya jodoh di dunia bukan penghalang kemuliaan. Tiga, sungguhnya apa yang ditakdirkan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Empat, berdoa dan berikhtiar terus bisa kita lakukan dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa semua ikhtiar ada pahalanya, adapun hasil adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kita insya-Allah dengan terbaik. Penulis takdir terbaik, pewujud takdir terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.